Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Jumat 16 September 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini dan tentunya dalam sumber Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi menimbulkan polemik yang terus bergulir. Pemerintah beralasan beban APBN sudah terlalu, di sisi lain banyak pihak yang mengkritisi kebijakan non-populis tersebut. Pemerintah sendiri sudah menaikkan harga BBM pada 3 September kemarin, hingga harga solar naik dari 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter. Harga Pertalite naik dari sebelumnya 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter. Lalu Pertamax dari sebelumnya dibanderol dengan harga 12.500 per liter menjadi 14.500 per liter. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan belak-belakan soal bengkaknya subsidi BBM dari tahun ke tahun. Menurutnya kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin jadi salah satu biang kerok kenaikan subsidi BBM. Pertanyaannya, betulkah klaim Menko Marves Luhut? Dan juga apakah kenaikan harga BBM menyusahkan rakyat? Dan juga apakah kenaikan harga BBM meningkatkan jumlah kemiskinan? Untuk menjawabnya, kami terhubung dengan Direktur Geopolitical Institute, Bung Adi Victoria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fauzi. Sehat, Bung Adi? Alhamdulillah, sehat, Bung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung, terkait dengan isu terkini mengenai kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak, menjadi banyak polemik di tengah-tengah masyarakat. Di samping juga berpeluang meningkatkan inflasi hingga akhir tahun. Pertanyaannya, apakah dampak kenaikan harga BBM ini bagi ekonomi masyarakat, Bung Adi? Iya, apa dampak kenaikan harga BBM bagi perekonomian masyarakat ya? Maka jelas sekali banyak sekali dampaknya, Bung Koji. Kenapa? Karena tinggal kita buat pertanyaan baru saja. Ya, ini golongan masyarakat mana yang paling banyak menggunakan BBM jenis Pertalite, seperti yang menggunakan BBM bersubsidi, solar, Pertalite, dan sebagainya. Nah, golongan menengah ke atas atau golongan menengah ke bawah kan seperti itu. Nah, maka kemudian faktanya jelas sekali bahwa yang paling banyak menggunakan BBM jenis Pertalite khususnya itu adalah masyarakat yang golongan menengah ke bawah. Dan ini adalah jumlah yang paling banyak jika dibandingkan dengan golongan masyarakat menengah ke atas. Jutaan masyarakat itu menengah ke bawah seperti itu. Nah, dan ini sangat terasa sekali ya. Jadi sampaikan dari Pertalite yang bersubsidi naik dari 7.650 liter menjadi 10.000 liter gitu per liternya. Nah, itu naik sekitar 31%, subhanallah. Demikian pula juga dengan solar yang bersubsidi ya, solar naik dari 5.150 liter itu menjadi berapa? 6.800, naik 32%. Nah, pertama yang belum lama ini juga naik itu dinaikkan kembali ya, dari kemudian 12.500 per liternya menjadi 14.500 liter, itu 16%. Nah, jadi jelas sekali bahwa kenaikan BBM jenis solar Pertalite itu sangat membebani rakyat ya, khususnya rakyat yang menengah ke bawah. Nah, di mana kemudian BBM jenis ini yang paling banyak dikonsumsi masyarakat itu yang sifatnya harian seperti itu. Nah, apa saja kemudian misalnya dampak perekonomian masyarakat yang terdampak seperti itu banyak sekali. Pertama adalah terkait dengan adanya penurunan daya beli. Ini pengaruh dari income effect istilahnya, Bung Fauzi. Jadi berkaitan dengan apa? Dampak pendapatan seperti itu ya. Jadi kalau kemudian naik harga BBM itu sangat berpengaruh terkait dengan pendapatan tadi itu secara jangka pendek seperti itu. Nah, kedua kemudian kita juga melihat secara simultan itu kenaikan harga BBM ini juga itu menaikkan harga-harga bahan pokok lainnya ya, seperti itu. Ini tentu sekali sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah ya, yang padahal sebelum juga sedang pemulihan ekonomi ya setelah terdampak COVID. Ini sangat ironis sekali ketika kita berbicara terkait dengan tagline kemerdekaan RI yang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, seperti padahal ketika sudah mulai pulih, mulai bangkit diterpa dengan kenaikan harga BBM, makanya sangat memberikan dampak kepada masyarakat. Kemudian apa? Ya, terkait dengan misalnya
bisa menyebabkan pengangguran, Bung Koji. Kaitannya ini berkaitan dengan masalah biaya produksi. Kalau kemudian usaha-usaha masyarakat yang itu menunjang operasionalnya berkaitan dengan transportasi, itu sangat berpengaruh dengan beban biaya produksi. Maka untuk pertimbangan efisiensi produksi, maka pilihan yang harus diambil itu biasanya adalah menghentikan proses produksi sampai kemudian menghentikan proses rekrutmen. Jadi akan berpengaruh terkait dengan PHK sampai seperti itu, termasuk tidak merekrut orang baru untuk bekerja, sangat berdampak sekali. Kemudian apalagi misalnya kalau kemudian pengangguran itu ada, itu meningkat, ya meningkat. BPS kemarin bulan Maret itu tahun 2002 itu garis kemiskinan di negeri ini itu sekitar ada kenaikan 3,975% dibandingkan September 2021. Nah, kalau kemudian ini terjadi dampak lagi, sangat berpengaruh terkait dengan menaikkan tingkat kemiskinan seperti itu. Termasuk kemarin saya lihat berita di Bandung ya, itu juga gubernur menyampaikan akan ada kenaikan harga ikan karena dampak dari kenaikan harga BBM seperti itu. Termasuk kemudian Ketua Umum Organda ya, organisasi angkutan darat itu Pak Andrianto menyampaikan bahwa akan ada kenaikan harga angkot yaitu bervariasi mulai dari 5 sampai 15% yang karena ini dampak dari kenaikan harga BBM. Jadi kalau kita lihat apa dampak terkait dengan perekonomian masyarakat, jelas sangat berdampak sekali Bung Koji. Ya. Akan turut serta menaikkan harga bahan pokok, ya berpengaruh terkait dengan industri usaha yang itu menitik beratkan terkait dengan distribusi barang yang itu berkaitan dengan BBM seperti itu. Jadi sangat berdampak sekali efek dari kenaikan harga BBM seperti itu. Begitu Bung Koji. Baik, Bung Adi. Artinya ini akan sangat berdampak kepada masyarakat ya, khususnya terkait dengan kenaikan BBM ini. Ada pernyataan dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini, Bung Adi, terkait belak-belakannya Luhut soal bengkaknya subsidi BBM dari tahun ke tahun. Menurutnya kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor juga menjadi biang kerok ini atas kenaikan harga BBM subsidi tersebut. Yeah. Betulkah klaim tersebut, Bung Adi sebenarnya? Iya, ini cukup ironis ya. Jadi memang salah satu alasan kebijakan naiknya itu harga BBM tadi itu karena dianggap bahwa besarnya subsidi BBM tadi itu tuh mencapai 502 triliun. Ya. Padahal saya ingat beberapa bulan yang lalu Presiden Jokowi itu menyampaikan bahwa kita tuh surplus gitu, bisa untuk memberikan subsidi BBM sampai kan ironis tuh antara pernyataan Presiden dengan pernyataan Menko-nya seperti itu. Nah, alasan ini juga Bung Koji ini banyak diprotes oleh kalangan ya. Karena dianggap tidak menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya yang sebenarnya seperti itu. Nyatanya adalah subsidi BBM di dalam APBN itu tidak 502 triliun, tapi hanya sebesar 149,4 triliun dari total subsidi energi yang itu sebesar 289 triliun seperti itu. Nah, apa kemudian sesungguhnya yang paling besar ya seperti itu. Jadi kalau berbicara masalah beban yang paling besar dampak di beban APBN itu ada yang terbesar itu adalah apa? Beban pembayaran utang. Gitu Bung Koji, beban pembayaran utang. Tahun ini misalnya tahun 2002 ya, bunga utang yang harus dibayar oleh pemerintah kita itu sebesar 404 triliun. Itu baru bunganya saja 404 triliun. Ya. Jadi sekitar 20% dari APBN. Anehnya kemudian utang itu dianggap sebagai beban. Ya, tidak dianggap sebagai beban, seperti malah yang subsidi ini dianggap sebagai beban, padahal lebih besar terkaitan dengan utang tadi itu. Jadi buktinya pemerintah itu justru menumpuk utang. Ya. Dikatakan bahwa tadi itu bahwa subsidi itu menjadi beban, tapi faktanya kemudian utang itu yang paling besar. Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan apa yang menjadi beban, ya sungguhnya utang negara tadi itu. Ya. Yang itu dibayar 404 triliun baru bunganya, bukan pokoknya. Jadi kalau kemudian pemerintah itu beralasan bahwa bengkaknya subsidi BBM itu karena kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor, ya kan kalau kemudian orang tuh banyak pakai kendaraan bermotor, banyak yang pakai pertalite seperti itu, mungkin dan kemudian imbasnya banyak yang disubsidi. Tapi faktanya kemudian paling banyak itu adalah beban utang. Ya, jadi wajar kemudian kalau para pengamat ekonomi itu mempertanyakan alasan pemerintah yang kemudian mencabut subsidi BBM tadi itu, yang kemudian menaikkan harga BBM dengan alasan besarnya subsidi BBM itu mencapai 502 triliun. Ya, padahal sebelumnya juga Presiden menyampaikan yang tadi saya sampaikan bahwa sungguhnya negara itu bisa surplus gitu, ya bisa memberikan subsidi BBM. Tapi faktanya kemudian dalam perjalanan kebalik seperti ini kan wajar kemudian masyarakat itu memberikan tanda tanya besar ada apa. Dan ternyata faktanya tadi sebagaimana yang disampaikan bahwa yang paling besar di APBN itu adalah utang.
ya, utang sampai kemudian 20% itu baru bunganya, ya belum pokoknya yang seperti itu. Jadi alasan dari Menko Luhut tadi itu patut dipertanyakan, sebagaimana dipertanyakan oleh para pengamat, begitu Bung Koji. Baik, Bung Adi, terkait dengan pembahasan kita tadi, berarti bisa dikatakan bahwasannya ini adalah bentuk apa namanya kebijakan yang menzolimi rakyat, karena ini berdampak kepada banyak hal dan banyak juga data-data yang perlu dipertanyakan tadi diungkapkan juga oleh Bung Adi. Nah, ini pertanyaan yang juga mendasar. Sebenarnya apakah pemerintahan era Jokowi Amin ini telah membuktikan peran ini, Bung Adi, kepada kita sebagai pelayan rakyat, Bung? Iya. Pemimpin di dalam Islam itu, Bung Koji, itu disebut sebagai khodim, ya, sebagai pelayan, ya, khodim seperti itu. Ini sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Sayyidul Qaumi khodimuhum, bahwa pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan mereka, ya. Sayyidul Qaumi khodimuhum, bahwa pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan mereka. Ini perlu ditegaskan. Jadi penguasa itu adalah pemimpin. Berarti kalau ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Nah, siapa yang memimpin? Ya, siapa yang dipimpin seperti itu. Dalam hal ini kemudian yang dipimpin itu adalah rakyat. Dan pemimpin itu harus memiliki karakter apa? Karakter untuk melayani. Kalau kemudian mindset negara itu adalah sebagai pelayan, ya, sebagai khodim gitu, seperti itu, maka mindsetnya adalah sifatnya, karakternya harus mau untuk melayani. Bukan malah sebaliknya tadi itu, misal berbisnis dengan rakyat dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka itu adalah pelayan khodim seperti itu. Nah, sebagai pelayan rakyat, maka penguasa itu selalu mengutamakan kemaslahatan rakyat, ya, dan mau mengurusi urusan mereka. Kan seperti itu. Ini kemudian tidak boleh kemudian penguasa itu menyusahkan rakyat, ya, kemudian menjauhkan apapun yang kemudian itu bisa merugikan, membahayakan, ataupun menyengsarakan rakyat seperti itu. Nah, karena itulah kemudian Rasulullah SAW itu pernah mencela pemimpin dan penguasa yang abai terhadap urusan rakyat. Ya. Apalagi jika penguasa tersebut sering bertindak zalim, Bung Fauji. Ya, sering bertindak zalim. Pernah Rasulullah itu kemudian beliau bersabda, Inna syarror ri'ai khutomah. Bahwa sungguh seburuk-buruk pemimpin adalah khutomah. Apa itu khutomah? Itu yang menjolimi rakyatnya itu dan tidak menyayangi mereka. Ini kan terjadi fakta seperti ini. Jadi karena tidak adanya mindset khodim sebagai seorang pelayan yang itu bertindak untuk melayani rakyat seperti itu. Jadi kalau kemudian apakah mereka ini pemerintahan era Jokowi dan Amin ini membuktikan peran mereka terhadap mengurusi urusan rakyat, kalau kita lihat faktanya adalah tidak, Bung Wajing. Karena menzolimi, menyengsarakan, dan menyusahkan rakyat. Sebaliknya penguasa itu sebagai seorang pelayan itu harus memberikan kebaikan kepada rakyatnya, orang yang diriayah, yang diurusi, bukan malah sebaliknya menyengsarakan, menzolimi, dan sebagainya seperti itu. Begitu, Bung Wajing. Baik, Bung Adi, pertanyaan turunannya. Apakah sebenarnya penguasa ini berpihak kepada oligarki karena terkait dengan kenaikan harga BBM ini? Dan juga apa indikasinya menurut Bung Adi? Iya, zolim, betul. Ya, jadi penguasa ini ya zolim karena memang telah terbukti menyengsarakan rakyat tadi itu. Dan ini sebenarnya akibat dari tidak adanya karakter yang saya sampaikan tadi, Bung Koji. Apa itu? Karakter atau sifat untuk melayani rakyat. Ya. Yang ada apa? Yang ada itu adalah berbisnis dengan rakyat. Dalam apa? Adalah masalah BBM tadi itu salah satunya. Kan BBM itu kan sebenarnya dalam Islam itu adalah termasuk disebut dalam milkiyah ammah, kepemilikan umum seperti itu, bukan termasuk milkiyah fardiyah, kepemilikan individu, bukan termasuk milkiyah ad-daulah, milik negara. Nah, maka kalau kemudian BBM itu bagian daripada milik rakyat, milik masyarakat, milik kaum muslimin khususnya seperti itu, yang termasuk sumber energi, ya, karena itu kalau kemudian itu milik rakyat, maka seharusnya tidak boleh dijual ke rakyat. Ya, tidak boleh dijual ke rakyat, tapi sebaliknya itu malah dikembalikan ke rakyat. Ya, karena kemudian masyarakat tidak bisa mengelola sumber daya yang itu mereka miliki, diambil alih oleh negara untuk apa? Untuk dikelola, bukan untuk dimiliki. Ya, bukan malah untuk dijual kembali kepada rakyat seperti itu. Ya, karena kenapa? Karena itu adalah milik rakyat. Ya, milik rakyat. Nah, sejatinya kemudian penguasa sekarang itu adalah pelayannya oligarki. Bukan pelayan masyarakat. Kalau melayani masyarakat itu harusnya, karena ini adalah sumber daya alam yang merupakan milik rakyat, itu dikembalikan kepada rakyat, bukan malah kemudian dijual. Ini sebaliknya, maka
penguasa kita itu adalah sejatinya penguasa yang menjadi pelayannya oligarki, bukan pelayan masyarakat seperti. Buktinya apa? Buktinya adalah kebijakan yang diambil oleh penguasa tadi lebih berpihak kepada oligarki. Ya justru malah memperburuk keadaan rakyat, Bung Koji. Ini contoh ya berkaitannya masalah BBM tadi itu kan mementingkan terkait dengan beberapa pihak golongan. Ya, beberapa pihak golongan tadi itu yang bukan dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk melayani, mengurusi urusan rakyat seperti. Jadi jelas sekali bahwa penguasa kita tadi itu juga penguasa yang zalim, ya, sebagaimana yang sering saya tekankan tadi, dan juga berpihak kepada oligarki, bukan berpihak kepada rakyat seperti itu. Itu Bung Koji. Baik, Bung Adi, tadi sempat disinggung oleh Bung Adi bahwasannya kenaikan harga BBM bersubsidi ini adalah kenaikan yang sifatnya kebijakan zolim. Maka apakah bisa dikatakan ini bukan hanya kebijakan zolim biasa? Dan juga apakah bisa dianggap bahwasannya kebijakan ini adalah kebijakan zolim yang sistematis, Bung Adi? Iya, zolim dan juga zolim yang sistematis, Bung Koji. Ya, betul. Ya. Pasalnya kenapa? Karena berbagai kezaliman ini terjadi karena secara sistematis, ya. Sebagai akibat dari apa? Akibat dari sistem zolim kapitalisme dan liberalisme. Ini adalah sistem yang kemudian diadopsi, diterapkan di negeri ini. Nah, sistem zolim kapitalisme liberalisme ini mengharuskan itu ada agar peran dan campur tangan negara itu ditekan seminimal mungkin. Ya, bahkan kemudian diserahkan ke istilahnya itu ada semacam free market, pasar bebas seperti. Jadi segala urusan itu harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Ya, ini kan zolim sekali secara sistematis seperti itu. Kalau misalnya kita anggaplah contoh seperti ini, Bung Koji, ada sebuah ring seperti itu, ada sebuah ring ya, ring tinju. Kemudian diserahkan di situ antara petinju besar sama yang kuat dengan yang kecil. Siapa yang menang? Pasti kan yang kuat yang menang. Para pemilik modal besar seperti itu. Jadi kemudian memang secara sistematis, ya. Inilah kemudian sistem yang kemudian diadopsi di negeri ini. Termasuk masalah pengurangan subsidi tadi itu kan termasuk amanat liberalisasi IMF ya, tahun 2000 di bulan Januari. Jadi kalau kita itu pemerintah ini ingin mendapatkan bantuan dari World Bank, ya, bantuan utang itu salah satunya apa? Salah satunya adalah untuk subsidi itu bisa dihilangkan. Ya, bisa dihilangkan. Kalau ingin mendapatkan bantuan kucuran dana dari lembaga internasional. Jadi secara sistematis, secara sistemik tadi itu. Maka dalam sistem kapitalisme liberalisme ini kemudian ya, termasuk migas itu yang katanya adalah milik rakyat tidak boleh itu apa dikelola negara, ya, tapi harus mekanismenya itu diserahkan kepada swasta, baik swasta dalam negeri maupun asing. Ini kan terjadi nih. Ya, ini artinya secara sistemik. Ya, sumber daya tadi itu mereka kelola bukan oleh negara, tapi kemudian diserahkan kepada asing atau juga diserahkan kepada swasta yang ada di dalam negeri. Hasilnya apa? Hasilnya itu tadi itu, ya. Kemudian menjadi apa istilahnya itu ya, menjadi berbisnis kepada rakyatnya seperti itu. Yang kemudian harus menggunakan trader yang mematuhi harga margin yang sifatnya sesukanya, kemudian adanya mafia migas dan sebagainya. Jadi inilah kezaliman yang bersifat sistematis, kezaliman akibat dari diterapkannya sistem kapitalisme, liberalisme, dan inilah kezaliman yang betul-betul sangat sistematis seperti itu. Gitu Bung Koji. Baik, Bung Adi. Bung Adi, lantas bagaimana cara mencegah penerapan kezaliman yang sistematis ini yang terus terjadi di negeri ini, Bung Adi? Kembali kepada Islam, Bung Koji. Ya, kembali kepada Islam, kembali kepada syariat Islam. Ya, kenapa? Karena semua kezaliman itu merupakan bentuk penyimpangan dari petunjuk, peringatan, dan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan dalam firman-Nya, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Jadi siapa sih yang kemudian berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Qur'an, maka sungguh bagi dia itu penghidupan yang sempit. Ya, sempit. Jadi solusinya adalah bahwa kembali kepada Al-Qur'an, ya kembali kepada syariahnya, maka insya Allah dengan penerapan syariat Islam yang secara kafah tadi itu akan menjadi urusan seluruh masyarakat berbangsa bernegara tadi itu betul-betul memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Cuman juga tidak hanya kembali kepada Quran dalam arti hanya sifatnya kembali Quran secara biasa gitu. Khalifah Utsman di dalam kitab At-Thariqatus Syar'iyyatul Islamiyah, ya, beliau menyampaikan yang dikutip oleh jadi kitab itu dikarang oleh Syekh Muhammad Husain Abdullah. Nah, beliau mengutip perkataan Khalifah Utsman bin Affan dalam kitab itu disebutkan oleh beliau bahwa
Innallaha la yazau bi sultani ma la yazau bil Qur'an. Ya. Innallaha la yazau bi sultani. Ya, sungguhnya Allah itu akan mencegah dengan kekuasaan ma la yazau bil Qur'an. Apa-apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Qur'an. Ya. Kita berbicara terkait Al-Quran yang itu misal melarang praktek ribawi, melarang kezaliman dan sebagainya. Tapi kemudian kezaliman itu ada gitu. Maka perlu sebuah solusi untuk kembali menjadikan hilangnya kezaliman tadi itu apa? Kembali kepada syariah, kembali kepada syariah Islam secara kafah, dan syariah Islam secara kafah itu tidak bisa diterapkan kecuali adanya sebuah entitas pelaksana, yaitu pelaksana syariah, sebuah negara yang itu mau menjadikan syariah Islam sebagai aturan yang mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Insya Allah seperti itu, Bung Fadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bung Adi Victoria atas kesempatannya dari Geopolitical Institute. Ya, semoga Anda semua mendapatkan keberkahan para pemirsa yang ada di sini. Baik. Alhamdulillah pemirsa, sudah kita selesaikan program Kabar Petang di edisi kali ini. Sampai bertemu kembali di waktu yang sama, di channel yang sama. Jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami agar menjadikan berkah di negeri ini. Saya Fauzil Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.